Nah, store-nya kita buat di sini berarti. Function namanya store. Ada request, kemudian request. Oke. Seperti biasa, kita validasi dulu. Request validate. Yang kita validasi itu adalah nama, require, kemudian singkatan ya, singkatan require. Oke, ini proses validasi sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah proses menyimpan datanya. Ya, proses menyimpan datanya kita bisa pakai cara yang create ya, itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Seperti ini, jurusan sama dengan model data create. Kemudian di create ini nama, request nama, kemudian singkatan request singkatan. Oh sorry, sini ya. Oke, kemudian return back with pesan data sudah disimpan. Oke, ini udah selesai. Jadi sebenarnya kalau kita langsung tidak mau mendefinisikan ini juga bisa. Jadi kita cukup panggil di sini request all. Oke, request all. Kita coba aja dulu. Manajemen, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian kita buat tabel satu lagi. Kita lihat ya, ini sudah tersimpan ya. Manajemen informatika, singkatannya adalah MI. Oke, berikutnya adalah kita akan buat fungsi edit ya. Fungsi editnya berikutnya adalah kita mau menampilkan data ya. Jadi kita mau menampilkan data jurusannya ya. Oke, tampilkan datanya tadi kita cukup panggil model data paginate ya, paginate. Kita buka jurusan indeks. Kemudian yang mau kita tampilkan apa? Table strip saja, stripped. Ini harusnya thit, ini harusnya th. Nomor, nama jurusan tadi, kemudian singkatan. Lalu isinya adalah tbody, before age. Tadi namanya apa yang kita kirim tadi ya? Namanya model ya. Ini bebas ya, kadang saya buat objek, kadang saya buat model. Itu sebenarnya sama saja. Model as item. Oke, berikutnya yang kita panggil adalah itemnya. Untuk nomor kita pakai loop iteration. Oke. Kemudian untuk nama kita pakai nama biasa. Kemudian untuk singkatan kita gunakan item singkatan. Oke, sudah. Kita refresh dulu nih. Kita refresh dulu, harusnya sudah tampil ya. Oke, berikutnya. Oke, jadi yang ingin dijelaskan di video kali ini itu adalah tadi ya, kita bisa menggunakan rute resource. Jadi kita tidak perlu definisiin seperti ini, user index, user tambah, user simpan, edit, update, hapus ya. Tapi permasalahannya adalah kita nama-nama URL ini ya, kita harus mengacu pada
nama-nama yang sudah ditetapkan oleh Laravel. Laravel tidak mengenal tambah, tapi mengenal create. Ya, Laravel tidak mengenal simpan, tapi mengenal store. Ya, oke. Berikutnya kita mau buat edit. Edit kan gampang kemarin ya. Edit itu tinggal copy paste saja dari create, kemudian namanya edit. Dia punya parameter kemudian bukan store tapi edit ya. Lalu metodenya bukan post tapi put, nama tombolnya update. Oke, kita buat dulu di sini linknya. Setelah singkatan kita buat th aksi ya. Aksi. Di sini kita buat td ahref. Tadi pakai lv action. lv action jurusan controller add edit. Kemudian ini saya turunin ya, kok jadi berantakan dia. Ini nih sebenarnya karena ada otomatis ya, karena ada otomatis dan ini belum saya tutup. Kesalahan saya di situ. Nah, dia seperti ini. Oke, nama menunya adalah edit. Nah, untuk edit perhatikan. Jadi di action itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah kelas dan metodenya apa. Kemudian yang kedua itu parameternya. Kalau seperti ini kita refresh. Jurusan.edit. Nah, jurusan.edit itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena jurusan.edit itu punya parameter yang harus kita isikan. Nah, parameter itu seperti ini, item ID. Nah, ini. Jadi ada dua cara tadi dia. Kalau kita buat seperti ini saja, oke, itu berarti sama dengan parameter kan kemarin setelah ini ya. Nah, setelah ini kan misalnya ada 1 atau 2 atau 3. Nah, itu disebut dengan nilai parameternya. Oke, ini sudah benar nih ya, edit. Kemudian kita lanjutkan. Kita klik misalnya di SI ya, SI, maka dia akan masuk, lihat URL-nya jurusan 1 edit ya. Kita lihat nih, kenapa dia bilang missing requirement parameter. Admin jurusan edit. Oke. Karena dia di sini menggunakan namanya adalah model data seperti ini ya. Kita coba. Ini variabelnya. Dia itu mintanya model string. Oh, bukan. Kita lihat dokumentasinya. Ini ada yang berbeda. Laravel Route Resource. Ya, kita lihat. Jadi Laravel itu menyediakan rute namanya rute resource. Ini resource controller. Oke, kita lihat nih. Nah, nih. Oke. Kalau untuk tampilkan indeks ya. Ini tambah, ini simpan, ini detail ya, bisa detail. Ini edit, kemudian ada update, kemudian ada destroy. Kita lihat nama fungsinya apa, bagaimana, maksudnya kita lihat cara mendefinisikan fungsinya ya. Oke. Oh, enggak ada. Kita coba seperti ini, dia itu harusnya app jurusan. Kita lihat dia menggunakan dependencies injection ya.
Oh ini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, oke, kita tidak perlu lagi. Sebentar, saya coba dulu. Kita coba tampilkan dulu ya, DD jurusan. Kita lihat nih nilainya apa sih yang ada di jurusan ini, seperti itu. Nah, di jurusan ini kita lihat nih, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan query lagi, kan biasa kita kan find or fail ya. Kita cari dulu baru kemudian kita kirim dia ke view ya, ke form. Nah, kalau kita menggunakan dependencies injection ini, maka Laravel otomatis akan mengquery sendiri jurusannya berdasarkan ID yang kita kirim. Jadi kita tinggal pakai saja harusnya. Nah, tidak perlu lagi kita mendefinisikan ID-nya. Kalau kita lihat dengan user controller kita, di bagian ini kan yang dikirimkan ID-nya ya. Yang dikirim adalah ID-nya. Oke, kita break sebentar.